Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih Ustadz sesama Islam di Indonesia sering berantem? Padahal kitabnya satu, yaitu Al-Quran. Apakah Islam di Indonesia sudah banyak yang berpedoman kepada kitab lain selain Al-Quran? Al-Qurannya satu Pak, tapi pemahamannya yang beda-beda. Hadisnya satu Pak, tapi pemahamannya yang beda-beda. Itu masalahnya. Kita tidak menyalahkan Al-Quran dan hadisnya Pak, tapi yang kita salahkan pemahamannya. Itu masalahnya. Ya. Makanya di sini Bapak sekalian, para ulama terdahulu sebetulnya sudah memberitahukan kepada kita bagaimana memahami Al-Quran dan hadis yang benar. Sudah memberitahukan tata caranya, kaidah-kaidahnya dalam kitab-kitab mereka termaktub. Tapi masalahnya kita nggak pernah baca. Dan kita ini terkadang lebih senang memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Akhirnya saya yakin kalau ada 1000 otak, ya ada 1000 pendapat. Inilah Bapak sekalian rahasianya. Kenapa kaum muslimin itu berselisih terus menerus? Sekali lagi karena pemahamannya. Kemudian Pak, Rasulullah mengabarkan umat Islam itu akan berpecah belah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dari hadis Al-Irbad bin Sariyah Rasul bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Tapi Rasulullah memberikan solusi, Pak. Apa solusi yang Rasulullah berikan? Ketika terjadi perpecahan, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi segala macam perkara yang baru yang diada-adakan dalam masalah agama. Iya. Rasulullah sudah memberikan solusi. Dan ingat, para ulama pun sudah mengingatkan bahwa perpecahan yang ada dalam tubuh umat Islam itu yang dimaksud oleh Rasulullah yaitu dalam masalah pokok-pokok agama, bukan dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah fikih itu lumrah. Sesama ahlu sunnah berbeda pendapat masalah fikih pasti. Makanya dalam Islam ada 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab apa? Hambali, madhab Maliki, Hanafi. Ini masalah fikih. 4 imam ini dalam masalah akidah sama Pak. Dalam masalah keyakinan sama Pak. Makanya Pak, kalau Bapak mempelajari tentang firqah-firqah Islam, ya, dan penting diantara Bapak yang mempelajari tentang firqah-firqah Islam dengan merujuk kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang itu. Di sana ada Khawarij, bagaimana pemikirannya. Di sana ada Murji'ah, bagaimana pemikirannya. Di sana ada tasawuf, bagaimana pemikirannya. Di sana ada Jahmiyah, bagaimana pemikirannya. Di sana ada Mu'tazilah, bagaimana pemikirannya. Itu masalah pokok-pokok agama, Pak. Contoh, Mu'tazilah mengatakan akal itu lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Jadi setiap ayat atau hadis yang bertabrakan dengan akal harus ditolak. Wah, ini masalah pokok agama Pak. Misal Syiah mengatakan Al-Quran yang ada sekarang itu sudah tidak asli lagi, tapi sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Lalu kemudian Syiah pun berpecah belah lagi. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah Rafidhah yang mengatakan bahwasanya para sahabat semua kafir dan bahwa mereka yang telah merubah Al-Quran. Iya. Masalah akidah Pak. Nah disinilah Bapak sekalian, coba Bapak ya pelajari deh Pak tentang firqah Islam itu. Ya, pahami satu per firqah, pemahamannya apa. Ternyata semuanya itu masalah akidah. Adapun masalah fikih, para ulama madzhab 4 pun berselisih, itu lumrah. Masalah fikih Pak, kewajiban kita adalah saling menghormati. Bapak amalkan saja yang yakini Bapak itu kuat, amalkan. Tapi tidak boleh menyesatkan yang lain. Yang satu kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh. Itu masalah fikih, bukan masalah akidah, bukan masalah pokok-pokok agama.
Ya. Tapi terkadang Pak, masalah-masalah yang masalah dianggap fikih itu yang dianggap pokoknya yang kunut subuh itu ahlus sunnah, kalau yang nggak kunut bukan ahlus sunnah. Subhanallah. Ya. Bukan itu pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang masalah seperti itu. Maka disinilah ini akibat daripada ketidakfahaman kita tentang ya agama kita itu sendiri.